Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan selamat datang di talk show interaktif hukum dan etika. Bayangkan nih ya teman-teman, jika suatu hari teman-teman sedang menghadapi masalah hukum yang berat, kemudian menyewa seorang advokat. Nah, kamu ini menceritakan seluruh rahasia terdalam teman-teman, kemudian menyerahkan dokumen yang sensitif, kemudian menaruh seluruh harapan kepada advokat. Namun, di tengah jalan ternyata advokat ini menerima aliran dana atau proyek strategis dari anak hukum perusahaan lawan teman-teman. Nah, rasanya udah pasti seperti dihianati ya. Nah, disinilah kita melihat mengapa profesi advokat disebut sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Kemuliaan itu bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab moral yang besar untuk menghindari apa yang disebut dengan conflict of interest atau konflik kepentingan. Nah, hari ini saya Amelia Rahmawati sebagai moderator dan juga sudah ada bersama kami yakni pemateri yang luar biasa, Angela Wulandari Borukaban, Arvila Azahra Hasibuan, Muhammad Aziz Putra Utama, Marsha Adinda, Novita Sari, Marsha Dalia, dan Giren Gustian Danu. Dan kami akan mengupas tuntas permasalahan ini dengan topik analisis yuridis terhadap larangan konflik kepentingan bagi advokat berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Baik, untuk memulai diskusi kita pada hari ini, saya ingin menyapa rekan kita, yakni Marsha. Oke, Marsha, jadi sebenarnya apa sih esensi mendasar dari konflik kepentingan ini dalam dunia advokat? Silakan. Baik, terima kasih Rahma. Oke, di sini kalau kita bicara esensi, konflik kepentingan dalam dunia hukum pada dasarnya adalah suatu situasi di mana seseorang advokat memiliki kepentingan lain, baik pribadi, hubungan tertentu maupun keterlibatan dengan pihak ketiga yang berlawanan dengan tanggung jawab profesionalnya terhadap klien. Kondisi ini sangat berbahaya karena langsung memengaruhi sikap objektif, kemandirian, dan kesetiaan advokat saat memberikan layanan hukum. Berdasarkan sudut pandang hukum okupasi, ada 3 unsur utama yang perlu kita garis bawahi dalam konflik kepentingan ini. Yang pertama, adanya benturan kepentingan yang nyata, baik antar sesama klien maupun antara kepentingan pribadi advokat dengan klien sendiri. Seperti yang ditekankan oleh ahli hukum Luhut MP Pangiribuan. Prinsip dasar dari profesi advokat adalah independensi dan loyalitas total yang tidak boleh terganggu oleh kepentingan luar apapun. Unsur yang kedua, keterlibatan potensi kerugian bagi klien, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Mengapa? Karena ketika konflik kepentingan terjadi, resiko bocornya informasi rahasia klien kepada pihak ketiga menjadi sangat besar. Padahal KEI dengan tegas mewajibkan advokat menjaga kerahasiaan data ini secara mutlak. Lalu yang terakhir, ada hilangnya kebebasan advokat sebagai penegak hukum yang mandiri. Supriyadi pernah menegaskan bahwa advokat memegang tanggung jawab etis untuk menegakkan keadilan. Jika kebebasan profesional ini hilang karena tersandera kepentingan tertentu, kualitas pembelaan hukum otomatis akan merosot tajam. Contohnya, nyatanya sangat sederhana. Seseorang pengacara mewakili dua pihak yang saling bertentangan dalam satu kasus perdata atau pidana yang sama, atau pengacara yang memanfaatkan kata dapur dan strategi hukum dari mantan perusahaan tempatnya bekerja dulu untuk menenangkan klien barunya yang sekarang sedang bersengketa dengan perusahaan. Marsha, melanjutkan penjelasan Marsha tadi, saya sendiri akan memaparkan bagaimana Kode Etik Advokat Indonesia merinci bentuk-bentuk larangan ini. Fondasi utama larangan ini pada pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia yang mengatur tentang kepribadian dan independensi seorang advokat. Secara filosofis, pasal ini menegaskan bahwa advokat harus merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Lalu pasal 4 huruf H secara eksplisit melarang advokat berdiri di dua kaki yang saling berhadapan atau melayani dua kepentingan yang bertentangan. Jadi, advokat tidak boleh membela penggugat sekaligus tergugat atau menjadi penasihat hukum bagi korban sekaligus terdakwa dalam pusaran kasus yang sama.
Kemudian, terdapat tiga faktor utama yang menurut aturan etika bisa menggoyahkan independensi seorang advokat. Yang pertama, adanya hubungan pribadi. Misalnya, Anda membela klien yang ternyata berperkara melawan anggota keluarga dekat Anda sendiri. Kemudian yang kedua, adanya hubungan ekonomi, di mana Anda memiliki saham atau investasi besar di perusahaan yang menjadi lawan hukum klien Anda. Kemudian yang ketiga, hubungan jabatan, yakni sesuai pasal 3 huruf C, KEAI, dan pasal 20 Undang-Undang Advokat, advokat yang sedang menduduki jabatan publik atau negara dilarang keras berpraktik karena sangat rentan terjebak dalam benturan kepentingan publik versus private. Dalam praktiknya, ketika membagi konflik ini menjadi dua sifat, yaitu konflik langsung yang terjadi secara kasat mata pada waktu yang bersamaan, dan konflik tidak langsung, yakni yang sifatnya baru muncul di kemudian hari, seperti contohnya aliran dana firma hukum yang saya sebutkan di pembukaan tadi. Kemudian, secara garis besar, Kode Etik Advokat Indonesia mengelompokkan menjadi 4 kategori praktis, yakni konflik antara dua klien aktif, kemudian konflik antara kepentingan pribadi advokat dengan kepentingan klien, kemudian yang ketiga konflik dengan mantan klien karena kewajiban menjaga rahasia klien itu sifatnya abadi dan tidak luntur meski kontrak kerja sudah berakhir, dan yang terakhir adalah konflik karena hubungan profesional di luar kasus, seperti kedekatan bisnis tertentu dengan pihak lawan. Kemudian, jika seorang advokat mencium adanya potensi konflik sejak awal, apa yang harus ia lakukan? Saya ingin melempar pertanyaan ini kepada Muhammad Aziz Putra Utama. Oke, Aziz, silahkan jelaskan bagaimana kewajiban advokat dalam merespon potensi konflik tersebut. Terima kasih Amelia. Menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya sangat tegas, yaitu advokat wajib menolak perkara tersebut sejak awal. Menolak perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti tertinggi dari profesionalisme dan integritas moral seorang advokat yang menempatkan kode etik di atas keuntungan finansial jangka pendek. Berdasarkan pasal 3 KEAI, advokat dilarang keras menerima perkara yang diketahui bertentangan dengan kepentingan klien lain yang sedang ditanganinya. Untuk menerapkannya secara disiplin, ada prosedur penanganan yang harus dilalui, yaitu ada due diligence etik, yaitu sebelum menandatangani surat kuasa, advokat harus melakukan pemeriksaan prevensi konflik secara ketat. Ini mencakup identifikasi identitas lawan, pihak afiliasi, serta penelusuran rekamnya jejak perkara untuk memastikan tidak ada irisan kepentingan. Selanjutnya ada penerapan ethical wall, di mana di dalam firma hukum yang besar harus ada pembatasan sistem informasi dan akses agar informasi rahasia dari satu klien tidak merembes ke tim hukum lain yang mungkin menangani pihak tersebut. Selanjutnya ada pengunduran diri yang transparan. Apabila konflik kepentingan baru ditemukan setelah perkara berjalan, advokat wajib segera memberitahukannya secara jujur kepada klien dan melakukan pengunduran diri secara terhormat, dengan tetap memastikan hak-hak klien tidak dirugikan selama proses transisi. Yang terakhir ada informed consent. Dalam kondisi tertentu yang sifatnya sangat minor atau tidak fundamental, persetujuan dari klien dapat dilakukan. Syaratnya, advokat harus memberikan penjelasan penuh mengenai risiko yang ada dan persetujuan tersebut wajib dituangkan secara tertulis demi akuntabilitas. Langkah-langkah preventif ini krusial untuk melindungi advokat dan dari tuntutan hukum serta berkontribusi langsung dengan menegakkan prinsip fair trial atau peradilan yang jujur dan adil. Oke, terima kasih Sekian. Aziz. Jadi, ada kewajiban due diligence etik yang ketat ya. Oke, sekarang mari kita bedah landasan hukum formalnya di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Untuk bagian ini, kita akan mendengarkan kolaborasi dari tiga pemateri kita, yakni Arvila, Marsha, dan Tata. Dimulai dari Arvila dulu ya. Bisa dimulai dari bagian kedudukan hukum advokat menurut undang-undangnya. Silakan Arvila. Tentu Amelia, landasan paling fundamental dalam Undang-Undang Advokat diatur pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan secara tegas bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Artinya, kedudukan advokat itu setara dalam struktur catur wangsa penegakan hukum bersama hakim, jaksa, dan polisi.
Status ini memberikan legitimasi konstitusional serta hak imunitas bagi advokat sepanjang menjalankan tugasnya dengan itikat baik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Arvila, dan menyambung hal tersebut, undang-undang ini juga menuntut prinsip moralitas yang tinggi, yaitu itikat baik atau good faith dan kejujuran. Prinsip kejujuran mengharuskan advokat tidak memberikan keterangan palsu atau bukti yang disembunyikan kepada pengadilan. Tanggung jawab profesi ini sangat luas, mencakup dimensi kepada klien, pengadilan, organisasi profesi, hingga masyarakat umum melalui kewajiban pelayanan hukum cuma-cuma atau pro bono bagi yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Advokat. Nah, jika ditanya apa hubungan antara UU Advokat dan KAI, hubungannya adalah saling melengkapi meskipun secara hierarki, norma hukum formal UU Advokat berkedudukan lebih tinggi. KAI bertindak sebagai norma otonom self-regulation dan norma pelengkap hukum yang mengisi celah-celah abstrak di dalam undang-undang. UU Advokat menetapkan prinsip dasarnya, sedangkan KAI merinci standar perilaku operasional sehari-hari. Organisasi advokat seperti Peradi bertindak sebagai pengawas eksternal yang sehari-hari. Organisasi advokat seperti Peradi bertindak sebagai pengawas eksternal yang memeriksa keluhan pelanggaran etik ini melalui Dewan Kehormatan Advokat. Silakan dilanjutkan, Amelia. Baik, terima kasih Arvila, Marsha, dan Tata atas pembedahan hukumnya. Jadi, Undang-Undang Advokat ini memberikan imunitas dan hak. Tetapi, hak tersebut gugur jika advokat bertindak tanpa itikat baik atau melanggar aturan konflik kepentingan ini. Nah, sekarang kita beralih ke Geren. Oke, Geren, apa akibat hukum konkret atau konsekuensi real jika seorang advokat nekat melanggar larangan konflik kepentingan ini? Baik, terima kasih Amelia. Konsekuensinya sangat serius dan bisa berdampak multidimensi atau tidak hanya merugikan klien, tetapi juga merusak proses peradilan atau fair trial dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum. Secara yuridis, seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran konflik kepentingan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui 3 jalur hukum utama. Yang pertama, gugatan perdata atau wan prestasi atau PMH. Wan prestasi berdasarkan hubungan kontraktual pemberian kuasa, jika advokat membela pihak lawan atau membocorkan rahasia, ia dapat digugat melakukan wan prestasi. Sesuai pasal 1239 KUH Perdata, advokat tersebut wajib mengganti biaya ganti rugi material seperti kehilangan aset hukum hingga kerugian imaterial seperti rusaknya reputasi atau tekanan psikologi klien. Kemudian perbuatan melawan hukum atau PMH merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata, tindakan sengaja atau lalai yang memanfaatkan data rahasia klien demi keuntungan pihak lain, memenuhi unsur PMH yang dapat dituntut ganti rugi penuh. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran etika ini bisa berujung ke penjara jika memenuhi unsur pidana tertentu seperti penyalahgunaan rahasia jabatan, penipuan atau pemalsuan dokumen akibat bersekongkol secara curang dengan pihak lawan, serta penyertaan dalam tindak pidana bersama pihak lain. Yang ketiga, pertanggungjawaban etik yang diproses melalui sidang internal organisasi profesi. Mari kita lihat kasus hipotetis ini untuk gambaran nyata. Seorang advokat mendampingi perusahaan A dalam sengketa bisnis dan mengetahui seluruh strategi rahasia mereka. Beberapa tahun kemudian, ia menerima kuasa dan perusahaan B untuk menggugat perusahaan A dalam kasus yang sama, lalu menggunakan informasi rahasia masa lalu tersebut untuk memenangkan perusahaan B. Di sini, sang advokat tidak hanya menghadapi pemecatan dari organisasinya, melainkan juga gugatan ganti rugi perdata bernilai miliaran rupiah serta potensi pelaporan pidana atas penyalahgunaan rahasia jabatan. Baik, lanjut. Baik, terima kasih. Nah, terakhir, mari kita bahas instrumen sanksi etik yang menjadi benteng pertahanan organisasi profesi. Di sini sudah ada Angel. Oke, Angel, bagaimana nih mekanisme penjatuhan sanksi etik dan sejauh mana efektivitasnya saat ini? Baik, terima kasih Amelia. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan oleh Gerard, penegakan sanksi etik terhadap advokat dilaksanakan secara otonom oleh Dewan Kehormatan Advokat sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi officium nobile. Nah, berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia atau
KEAI, terdapat beberapa tingkatan sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Yang pertama berupa teguran, ini merupakan sanksi paling ringan, biasanya berupa peringatan tertulis maupun lisan untuk pelanggaran yang sifatnya masih minor dan belum menimbulkan dampak serius. Yang kedua yaitu peringatan keras, yang mana sanksi ini diberikan apabila seorang advokat terbukti mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tindakannya telah mencederai kehormatan profesinya secara nyata. Yang ketiga yaitu pemberhentian sementara. Nah, dalam tahap ini advokat dilarang menjalankan profesinya untuk jangka waktu tertentu. Yang mana sanksi ini dianggap cukup berat karena berdampak langsung pada hak profesional dan ekonominya. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian tetap atau pemecatan permanen. Nah, ini merupakan sanksi etik yang paling berat karena hak advokat dicabut secara permanen akibat pelanggaran yang dianggap merusak integritas profesinya secara fatal. Nah, selanjutnya dalam proses penjatuhan sanksinya, Dewan Kehormatan menetapkan asas audi et al. Partem, yaitu prinsip bahwa kedua belah pihak harus didengar secara adil. Artinya, setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan, maka Dewan Kehormatan akan memanggil pelapor dan terlapor, memeriksa alat bukti, serta memberikan kesempatan pembelaan diri kepada advokat sebelum putusan dijatuhkan. Nah, selain itu, penting untuk dipahami bahwa sanksi etik bersifat independen. Jadi, meskipun seorang advokat telah dijatuhi sanksi etik, hal tersebut tidak menghapus kemungkinan adanya sanksi perdata maupun pidana melalui proses peradilan umum. Nah, namun apabila kita analisis kondisi di lapangan secara kritis, efektivitas penegakan etik saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, salah satunya adalah lemahnya pengawasan berkala dari organisasi profesi. Nah, di samping itu, juga adanya fenomena solidaritas internal atau rasa kewuh antara rekan sejawat terkadang mempengaruhi objektivitas pemeriksaan etik. Nah, karena itu, solusi jangka panjang tidak cukup hanya untuk mengandalkan sanksi yang bersifat represif. Organisasi advokat juga perlu memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan konsisten, sekaligus meningkatkan pembinaan etika melalui pendidikan profesi berkelanjutan atau CPE, seminar moralitas profesi, serta pelatihan kode etik yang dilakukan secara berkelanjutan dan masif. Nah, jadi dengan demikian, penegakan etik tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Seperti itu, Amelia. Oke, terima kasih Angela atas pemaparan materi yang sangat jelas. Baik rekan-rekan sekalian, waktu kita sudah sangat terbatas ya. Namun dari diskusi kita hari ini, saya sudah dapat menarik kesimpulannya. Yang pertama, larangan konflik kepentingan bukanlah sekedar aturan administratif, melainkan detak jantung dari integritas seorang advokat dalam menegakkan keadilan secara murni. Kemudian yang kedua, baik KEAI maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah menyediakan jaring pengaman yuridis dan operasional yang komprehensif untuk melindungi hak-hak klien dan kemandirian advokat. Kemudian yang ketiga, setiap pelanggaran membawa konsekuensi berlapis yang sangat berat, mulai dari sanksi etik pemecatan organisasi, tuntutan ganti rugi keperdataan, hingga jerat hukum pidana. Nah, semoga diskusi ini dapat menyadarkan kita semua, baik sebagai praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat pencari keadilan, bahwasanya hukum yang adil hanya dapat ditegakkan oleh manusia-manusia yang memiliki moralitas yang luhur dan bebas dari kepentingan yang semu. Saya, Amelia Rahmawati, sebagai moderator, dan bersama seluruh pemateri kita yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian luar biasa Anda semua. Sampai jumpa di talkshow hukum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.